الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, yang mana ketika Allah telah menentukan batas akhir hidup kita, maka disitulah kita baru terkejut, maka disitulah baru kita tersadar bahwasannya apa yang kita usahakan selama di dunia ini, bahwasannya apa saja yang telah kita cita-citakan di dunia ini, bahwasannya apa saja yang telah kita rencanakan selama ini akan terhenti dengan datangnya ajal. Oleh karena itu, khatib berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sekalian, gunakanlah hidup kita sebaik mungkin. Gunakanlah hidup kita untuk menjadikan kehidupan di akhirat menjadi kehidupan yang baik. Karena sebaliknya jamaah sekalian, ketika di dunia ini kita menyia-nyiakan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalan di yaumil akhir, kita tidak dapat kembali lagi di dunia ini untuk memperbaiki semua. Olehnya itu, marilah kita perbaiki semuanya kesalahan-kesalahan kita, mumpung masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga senantiasa kita berselawat pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai contoh suri tauladan bagi kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan dunia ini. Karena sosok tauladan terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jika kita menginginkan kehidupan dunia kita ini menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman, maka tidak ada contoh yang lain selain dari Nabi Muhammad SAW. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu khatib pada siang hari ini, tak lupa berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan juga kita meninggalkan segala yang Allah larang. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya membatasi uraian khutbah saya dengan tema meneladani Rasulullah SAW secara kafah. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal, yakni bulan yang dikenal dengan bulan lahirnya sosok mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Sosok yang mulia dan dimuliakan, karena sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dapat merubah peradaban kehidupan manusia pada saat itu, hingga kita dapat merasakan begitu banyak manfaat ketika kita hidup di zaman hari ini. Sebelum diutus sebagai Rasulullah Muhammad SAW, maka Nabi sudah terkenal dengan sifat amanahnya. Nabi sudah terkenal dengan sifat kejujurannya. Nabi sudah terkenal dengan sifat keadilannya. Nabi sudah terkenal dengan sifatnya yang sangat baik terhadap masyarakat pada saat itu.
Oleh karena itu, masyarakat Quraisy pada saat itu sungguh sangat mempercayakan segala hal kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka hendak menitipkan barang, maka mereka mencari-cari Nabi Muhammad SAW, karena terkenal ketika diberi titipan amanah, tidak ada sedikit pun yang hilang dari amanah itu. Inilah sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdagang, maka berdagang dengan sangat jujur dan terkenal di masa saat itu. Namun jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, maka itulah awal dari sebuah perlawanan dari orang Quraisy pada saat itu. Banyak penentangan dari orang-orang Quraisy terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, seraya meninggalkan sifat-sifat Nabi yang ada sebelumnya. Tapi jamaah sekalian, pada akhirnya justru setelah Nabiullah Muhammad SAW dalam beberapa waktu saja, justru Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang sangat diagung-agungkan pada masanya. Karena Nabiullah Muhammad SAW telah berhasil dengan dakwahnya merubah drastis kehidupan masyarakat pada saat itu. Kita kenal pada masa jahiliyah, begitu banyak kemaksiatan yang terjadi, begitu banyak kejahatan, kriminalitas yang terjadi, begitu banyak kebodohan yang terjadi, begitu banyak kerusakan moral masyarakat yang terjadi. Namun ketika diutusnya Rasul Muhammad SAW ini telah mampu merubah itu semua. Termaksud di dalamnya adalah memuliakan seorang wanita yang pada masa jahiliyah wanita hanya sebagai budak nafsu semata. Inilah sosok Nabi Muhammad SAW setelah diutus sebagai Rasulullah Muhammad SAW. Olehnya itu, orang-orang pada saat itu, baik Muslim maupun non-Muslim, senantiasa memuji dan menyanjung sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun seraya memuji nama Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka dzikra. Kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa sebenarnya tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi ini? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Rasulullah adalah sebuah uswah, contoh. Bahkan Rasulullah merupakan asbab atau sebab seseorang itu dapat memasuki surganya Allah, atau justru seseorang itu dapat memasuki nerakanya Allah. Setiap perkara yang ditentang oleh Rasulullah, setiap perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW adalah perkara-perkara yang harus kita ketahui. Perkara itu akan menjadikan kita memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara-perkara yang menjadi jalan hidupnya, maka perkara-perkara inilah yang wajib kita ikuti, karena perkara-perkara inilah yang menjadi asbabnya kita memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang telah dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa-apa yang dibenci oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 poin yang akan saya bahas pada siang hari ini berkenaan dengan tauladan yang dapat kita ambil dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah, sosok yang sudah dijamin oleh Allah memasuki surganya Allah.
Tetapi Rasulullah begitu kerasnya dalam hal beribadah kepada Allah. Bahkan dikisahkan oleh istri-istrinya bahwa Rasulullah SAW ketika sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Yang kedua, sidang jamaah sekalian, Rasulullah adalah uswah dalam memperbaiki akhlak manusia. Maka Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana berakhlak pertama, yakni kepada sesama manusia. Berakhlak kepada sesama manusia, pada seorang yang lebih tua, pada seorang yang lebih muda, kepada tetangga. Maka Rasulullah SAW telah menunjukkan bagaimana adab-adab dalam berakhlak itu. Yang kedua, Rasulullah juga mencontohkan bagaimana berakhlak kepada keluarga, baik itu kepada orang tua, baik kepada istri, baik kepada anak, sanak keluarga. Maka Rasulullah SAW telah memberikan contoh terbaiknya. Dan yang ketiga, yakni berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana ketika kita beribadah, dalam kita menjalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan keikhlasan, dengan jalan yang benar. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah juga memberikan teladan bagaimana menjalankan syariat Islam di dalam kehidupan ini. Bagaimana berhubungan dengan kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui contoh Rasulullah bagaimana cara-cara kita beribadah. Yang kedua adalah bagaimana mengatur hubungan kita sendiri. Yakni bagaimana syariat berkenaan dengan bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita harus memakan makanan yang halal, bagaimana kita harus meminum minuman yang halal. Maka Rasulullah sudah mencontohkan berkenaan dengan bagaimana kita mengurusi hidup diri pribadi kita. Yang ketiga, yakni Rasulullah juga memberikan contoh bagaimana menjalankan syariat yang berhubungan dengan pengaturan sesama manusia, yakni berbagai pengaturan yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam seperti apa, bagaimana sistem pergaulan pria dan wanita, bagaimana kita harus berhukum dengan hukum apa. Maka Rasulullah SAW telah mencontohkan itu semua. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir, maka Rasulullah SAW juga memberikan contoh bagaimana ketundukan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana lal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh jawaban dari kaum mukmin itu, jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul itu menghukum di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Di dalam surat An-Nur ini jelas bahwasannya karakter seorang muslim ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan segala sesuatu, maka tidak ada pilihan lain, maka tidak ada alasan lain kecuali kami mendengar dan kami patuh. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja seruan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu? Jawabannya, seruan Allah dan Rasulnya ialah Islam. Pertanyaannya jamaah sekalian, jika kita memuliakan Allah dan Rasulnya, sudahkah kita mengambil seruan Allah dan Rasulnya ini secara kafah? Sudahkah kita menjalankan seruan Allah dan Rasulnya ini secara keseluruhan? Atau kita mempunyai banyak alasan untuk meninggalkan syariat-syariat itu? Maka sesuai fakta jemaah sekalian, hari ini begitu banyak syariat yang itu kita lalaikan dan kita tinggalkan. Padahal di dalam ayat ini jelas tidak ada alasan-alasan lain ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan perkara berkenaan dengan kehidupan ini. Banyak syariat-syariat, hukum-hukum Islam yang masih kita terlantarkan hari ini. Ketika Allah menyerukan dan Rasulnya menyerukan tentang qisas misalkan, maka hari ini kita ganti dengan hukum yang lain. Ketika Rasulullah menyerukan berkenaan dengan hukum potong tangan, bahkan Rasulullah menegaskan sendiri
Ketika Fatimah anakku ini mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Penegasan ayat ini sejatinya menegaskan bahwa ayat ini, bahwa hukum ini tidak bisa diganti dengan hukum yang lainnya. Namun jamaah sekalian, seruan-seruan ini hari ini kita terlantaikan. Maka di manakah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah ketika hal-hal ini kita terlantaikan, jamaah sekalian? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rabiul Awal ini sangat ramai baik di dunia nyata maupun di media sosial yang tertopik dengan pembahasan tentang bid'ah. Seorang muslim yang mengumpulkan jamaah untuk mengkaji bagaimana cara meneladani Rasulullah, bagaimana cara untuk mencontoh Rasulullah SAW, dengan anggapan hal itu tidak ada ketentuannya. Padahal sejatinya sama saja ketika datangnya bulan Ramadan, kita membuat kajian-kajian berkenaan dengan utamaan ibadah Ramadan, utamaan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka kajian-kajian ini sejatinya tidak ada permasalahan. Sejatinya seorang yang mengadakan maulid belum tentu seseorang itu yang mulia di hadapan Allah. Seseorang yang tidak mengadakan maulid, pengajian maulid Nabi juga belum tentu menjadi seorang yang mulia. Dan ini bukanlah menjadi pembahasan yang seharusnya menjadi perbincangan baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Karena sejatinya seseorang yang mulia di antara kita, Allah sampaikan, summa akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kita ialah sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita sampaikan berkenaan dengan bid'ah seharusnya sesuatu yang sudah jelas-jelas itu dibuat-buat seperti hari ini. Misalkan bagaimana contoh-contoh yang tadi saya jelaskan, ketika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan untuk menghukum dengan hukum Allah, lantas kita membuat-buat dengan hukum-hukum sendiri, maka inilah perkara bid'ah yang luar biasa besarnya, yang seharusnya mesti kita sering sampaikan, dan kita mesti perbaiki hal itu. Karena sejatinya perkara-perkara itu merupakan penghalang kita untuk menjadi bagian dari kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan secara kafah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang dapat saya sampaikan. Bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi. Pada jamaah sekalian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innallaha ghafurur rahim.